warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sulistiawati dengan NPM 20110603002 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 1F. Di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai manfaat mengetahui psikologi pendidikan. Sebelum kita mengulas tuntas manfaat mengetahui psikologi pendidikan, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa pengertian dari psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan. Pengertian yang diutarakan oleh beberapa ahli tidaklah selalu sama. Hal ini disebabkan oleh cara pandang dan pendekatan yang berbeda. Di sini akan dibahas mengenai pengertian psikologi pendidikan menurut beberapa tokoh. Menurut H.C. Witharington, psikologi pendidikan adalah suatu studi yang sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Menurut Carter Fegut, psikologi pendidikan adalah suatu studi tentang hakikat belajar. Menurut W.S. Winkle-Sutmas, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari prasyarat atau faktor-faktor bagi pelajar di sekolah, berbagai jenis-jenis belajar, dan fase-fase dalam semua proses belajar. Setelah kita mengetahui definisi pengertian psikologi pendidikan dari berbagai pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang menerangkan tentang aktivitas individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pendidikan. Setelah kita mengetahui pengertian psikologi pendidikan, kini kita akan membahas mengenai manfaat mengetahui psikologi pendidikan. Manfaat psikologi pendidikan. Secara kodrati, manusia memiliki 4 fitrah atau potensi dalam diri setiap manusia, yaitu kognisi, afeksi, psikomotorik, dan spiritualitas. Keempat hal tersebut dapat kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Dan ketika kita bisa memanfaatkan keempat hal tersebut dengan baik, maka kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Dalam pembahasan manfaat psikologi pendidikan ini, kita akan menyinggung keempat hal ini. Adapun manfaat psikologi pendidikan antara lain: yang pertama, memahami karakter sifat setiap siswa. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, bagi pendidik dapat membantu mengenal karakter dan sifat setiap peserta didik yang diajarnya. Karena di dalam psikologi pendidikan, pendidik yang benar-benar mempelajari psikologi pendidikan dengan baik akan berusaha untuk mengenal peserta didiknya secara personal, sehingga antara peserta didik dan pendidik dapat berinteraksi berdasarkan pendekatan yang sesuai dengan karakter dan sifat pendidik. Yang kedua, memberikan bimbingan pada siswa. Psikologi pendidikan dalam hal ini berperan untuk menjadi sebuah wadah yang bisa mengarahkan peserta didiknya ke dalam hal-hal yang baik, maka peran pendidik dalam hal ini dibutuhkan untuk melakukan sebuah pembicaraan yang lebih intensif kepada peserta didik tersebut dengan melakukan beberapa pendekatan dan metode psikologi pendidikan yang ada sehingga peserta didik tersebut dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Yang ketiga, berinteraksi dengan siswa yang lainnya dengan tepat. Interaksi sendiri merupakan sebuah kegiatan yang erat kaitannya dengan komunikasi. Interaksi juga dapat dikaitkan sebagai sebuah hubungan timbal balik seorang pendidik dapat memberikan sebuah penjelasan dan pengertian yang baik kepada peserta didik mengenai sebuah arti interaksi. Maka, peserta didik diharapkan dapat menerapkannya dalam kegiatan komunikasi di kehidupan kesehariannya. Yang keempat, memotivasi para peserta didik. Seorang pendidik tentu harus memiliki sebuah kemampuan untuk mengajak peserta didik menjadi generasi yang lebih peduli terhadap keadaan sekitar. Terlebih, dalam zaman sekarang ini, banyak peserta didik yang lebih asik menghabiskan waktunya dengan gadget daripada bermain dengan temannya. Peran pendidik dalam hal ini sangat dibutuhkan karena dengan adanya motivasi dalam sebuah kegiatan pendidikan, peserta didik akan lebih bersemangat dan lebih peduli terhadap keadaan sekitar. Yang kelima, penyusunan jadwal yang tepat. Maksud dari penyusunan jadwal di sini adalah pendidik harus bisa mengatur jadwal pelajaran sesuai dengan waktu yang tepat. Misalkan, matematika merupakan salah satu pelajaran yang membutuhkan waktu konsentrasi yang tinggi.
Maka, jadwal matematika dapat diberikan di waktu yang optimal, bisa di pagi hari atau setelah jam istirahat, sehingga dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif. Yang keenam, penggunaan media pembelajaran yang tepat. Dalam kegiatan pembelajaran pada saat ini sudah sangat canggih. Sebagai seorang pendidik yang mendidik peserta didik generasi milenial ini, maka pendidik harus bisa mengembangkan dengan memanfaatkannya perkembangan teknologi yang sudah sangat canggih ini. Seperti hal yang sederhana adalah dengan menampilkan sebuah gambar virtual terhadap berbagai pelajaran yang memungkinkan menggunakan media tersebut. Yang terakhir, memberikan hasil evaluasi pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik, tentu ada peran seorang pendidik yang menjadi penilai dari berjalannya kegiatan pembelajaran tersebut, atau biasa disebut sebagai evaluasi. Pembelajaran dalam hal ini, seorang pendidik harus dapat menilai hasil dari setiap peserta didik, baik dalam hal pengetahuannya ataupun dalam kepribadiannya. Untuk menilai sebuah pengetahuannya dapat dilakukan dengan memberikan sebuah ujian, dan untuk menilai kepribadiannya dapat dilakukan secara berkelanjutan dari awal proses pembelajaran berlangsung. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.